Selamat datang di sesi video tutorial ini, rekan-rekan mahasiswa kelas MIS. Kuliah hari ini akan membahas topik tentang Customer Relationship Management atau CRM dan Supply Chain Management atau SCM. Kedua tema ini sangat penting bagi bisnis di masa sekarang karena tujuan perusahaan yang berkembang akan membutuhkan kompetensi ini. CRM berfokus pada pembangunan hubungan pelanggan yang kuat, yang penting bagi bisnis apapun juga, sementara SCM mengoptimalkan aliran barang dan jasa dari bahan mentah hingga ke konsumen akhir, memastikan efisiensi dan efektivitas biaya. Nah, memahami konsep-konsep ini akan memberikan perusahaan keunggulan yang signifikan di lingkungan bisnis apapun juga, memungkinkan perusahaan untuk menganalisis, menyusun strategi, dan menerapkan sistem yang mendorong kesuksesan. Pengetahuan ini tidak hanya teori saja ya, tetapi memiliki aplikasi yang praktis. Sebagai contoh, perusahaan seperti Amazon.com, itu kita kenal ya, unggul dalam hal CRM dengan melakukan personalisasi, rekomendasi, dan menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik. Demikian juga supply chain management di Amazon melalui manajemen logistik dan jaringan pengirimannya yang efisien. Nah, bagaimana sistem ini nanti bisa memberikan inspirasi pada kalian yang mungkin nanti bisa diaplikasikan di dalam tugas kelompok. Nah, seperti biasa nanti di dalam sesi ini kita akan ada Moodle Classroom Response System. Jadi siap-siap ya dengan keyboardnya di komputer masing-masing untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan yang saya berikan. Saya juga tentu berharap kalian sudah mengerjakan latihan-latihan awal di Camilo dan membaca buku teks kita sehingga sudah siap ya dengan sesi video tutorial saat ini. Nah, untuk learning objective kita akan mempelajari beberapa poin-poin penting di sini yang sudah saya warnai seperti primary function dari CRM dan SCM juga di bawahnya ya. Dan bagaimana bisnis bisa memanfaatkan sistem informasi yang bersifat customer relationship management dan sistem informasi yang bersifat supply chain management. Juga beberapa tantangan-tantangan yang muncul dari penggunaan sistem informasi ini. Ya, seperti itu untuk learning objektifnya. Kita akan segera mulai ya dengan diskusi kita yang pertama, yaitu tentang Customer Relationship Management. Silakan siap-siap dengan form CRS-nya. Saya akan segera mengajukan pertanyaan untuk diskusi kita yang pertama. Oke? Nah, pertanyaan sudah siap di sini. Apa yang dimaksud dengan CRM dan apa contoh aplikasi penerapan CRM di dalam dunia bisnis yang kamu kenal di Indonesia? Ya, silakan dijawab menggunakan nomor 1 ya, CRS nomor 1, dan di sini saya kasih waktu 1 menit untuk menjawabnya. Ya, jadi kalian bisa lihat ada timernya ya di layar PowerPoint ini yang menunjukkan waktu yang tersisa. Silakan, apa yang dimaksud dengan CRM, definisinya, dan apa contoh penerapan aplikasi CRM di bisnis real di Indonesia? Ya, singkat padat saja dijawab ya. Yang menjawab dengan baik dan lengkap, saya akan berikan leaderboard point. Dipersilakan. Waktunya masih ada setengah menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Jadi, buku kita menjelaskan bahwa CRM itu adalah sebuah strategi
dan serangkaian proses untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggannya dan calon pelanggannya. Ya, jadi suatu strategi bisnis untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan-pelanggannya. Tujuan pengelolaan ini tentu sederhana sekali ya, yaitu untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan membuat pelanggan itu menjadi loyal, sehingga akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan penjualan. Nah, inilah pentingnya pemahaman tentang konsep customer relationship management ini. Nah, salah satu aspek penting dari CRM ini adalah customer touch point. Ya, ini salah satu aspek penting dan ini adalah pertanyaan saya berikutnya masih dalam CRS nomor 1 ya. Pertanyaan saya berikutnya adalah tolong beri satu contoh penerapan customer touch point kembali ya di dunia bisnis di Indonesia. Apa contohnya ya customer touch point di perusahaan yang real ya di Indonesia? Silakan dijawab ya. Waktunya saya kasih setengah menit ya, karena ini gampang sekali untuk menjawabnya. Silakan. Apa contoh customer touch point? Satu saja ya, kasih contohnya di perusahaan di Indonesia ya. Harus sebut nama perusahaan dan apa yang dimaksud dengan customer touch point di perusahaan itu. Silakan. Ini masih nomor 1 ya. Baik, sudah ya. Sudah cukup waktunya. Jadi, customer touchpoint itu adalah semua saluran-saluran interaksi. Seorang customer bisa berkomunikasi dengan perusahaan. Nah, di buku kita itu ada gambarnya ya, banyak sekali contohnya. Mudah-mudahan tadi pada bisa menjawab ya. Inilah dia nih. Jadi, customer touchpoint itu sekarang ini bisa menggunakan handphone, bisa dengan mengakses internet, ya, bisa dengan toko itu sendiri ya, ada peralatan digital di sana, bisa ada sales rep yang membantu, teknisi, ya ini banyak sekali nih, ya, email, call center seperti Halo BCA, kalau saya menjawab itu misalnya ya. Nah ini adalah yang disebut customer touchpoint itu. Dan dari gambar ini Anda bisa melihat ya, bahwa manajemen informasi, ya, information system merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari customer touchpoint ini. Ya, betapa pentingnya pelajaran MIS ini di dalam customer relationship management. Nah, customer touchpoint ini biasanya menghasilkan data. Ya, data yang disebut dengan istilah data consolidation. Nah, data consolidation ini adalah suatu aktivitas untuk mengumpulkan semua peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi yang terjadi di proses customer touchpoint ini. Menjadi suatu database yang terintegrasi yang akan sangat berguna bagi perusahaan nanti ketika dikelola untuk memberikan masukan-masukan di dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, itu dia ya yang dimaksud dengan CRM ini. Kita langsung lanjut. Nah, sekarang dalam konsep CRM juga ada istilah lifetime value. Pertanyaan saya, tolong dijawab ya. Ini yang nomor 2. Mengapa konsep customer lifetime value ini penting bagi bisnis? Dikaitkan dengan pelajaran kita information system, ya, mengapa konsep lifetime value dalam CRM ini penting bagi bisnis? Oke, silakan dijawab ya. Waktunya 30 detik. Pertanyaan CRS nomor 2.
Baik ya, waktunya habis. Ya, tentu bagi yang sudah mengerjakan latihan dan membaca buku itu mudah sekali ya menjawab bahwa kenapa konsep lifetime value ini penting. Karena lifetime value berbicara tentang total potensi penerimaan perusahaan dari seorang customer selama menjalankan hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut. Jadi ketika lifetime value-nya makin panjang, dia seorang pelanggan yang loyal, maka tentunya potensi penerimaan perusahaan melalui transaksi pembelian oleh orang tersebut menjadi lebih besar. Nah, lawannya lifetime value ini adalah customer churn itu istilahnya ya. Nah, ini adalah laju atau kecepatan customer-customer loyal perusahaan berhenti ya, berhenti menjadi pelanggan kita dan itu biasanya berarti dia berpindah ke perusahaan-perusahaan kita. Nah, ini bahayanya. Jadi lifetime value itu tentu yang bentuk ideal ya, kita coba jaga pelanggan kita, pembeli kita loyal, tapi sebagai lawannya bisa saja kita kehilangan ya pelanggan kita yang disebut dengan istilah customer churn yang perlu dicegah dengan tadi ya, dengan information system CRM ini. Nah, buku kita juga menjelaskan, ini pertanyaan saya berikutnya ya, saya kasih waktu setengah menit juga untuk menjawab. Buku kita juga menjelaskan ada istilah ya, CRM strategi dengan CRM sistem. Nah, pertanyaan saya, apa beda CRM strategi dengan CRM sistem? Ya, silakan dijawab ya. Masih CRS nomor 2. Ya, apa bedanya CRM strategi dengan CRM sistem? Ya, waktunya setengah menit. Singkat saja jawab ya. Apa bedanya CRM strategi dengan CRM sistem? Baik, jadi buku kita menjelaskan CRM strategi itu kita berbicara rencana. Ya, rencana manajemen pengelolaan pelanggan. Ya, rencananya, strateginya seperti apa. CRM sistem kita berbicara aplikasi. Ya, aplikasi sistem informasi CRM yang digunakan. Karena pada akhirnya ketika kita bicara CRM, kita bicara software ya. Kita bicara aplikasi perangkat lunak, entah berbasis komputer, entah berbasis mobile phone yang kemudian digunakan untuk mengelola pelanggan. Nah, itulah yang disebut CRM sistem ini. Oke, mudah-mudahan semua pada bisa ya menjawab ya. Nah, kalau kita bicara CRM sistem, ini ada yang low end, ini biasanya yang open source, yang gratisan. Tapi ada juga yang high-end, seperti SAP. Jadi software-software ERP, Enterprise Resource Planning, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, itu adalah contoh aplikasi CRM juga. Ya, karena biasanya di dalam ERP sistem, itu ada CRM sistemnya. Dan perusahaan seperti SAP, ini juga adalah perusahaan yang membuat aplikasi CRM yang high-end ya yang kompleks yang bisa diaplikasikan atau cocok untuk perusahaan-perusahaan besar. Seperti itu ya. Nah, bagaimana proses CRM ini ada dijelaskan di gambar ini, saya pikir sudah tadi ya dijelaskannya, ada istilahnya customer lifetime value, dan ada juga customer churn ya yang kelihatan pada keluar ini ya. Saya kira tadi sudah saya jelaskan. Saya akan langsung lanjut saja dengan lanjut tema berikutnya yaitu tentang operasional CRM system. Ya, jadi operasional Customer Relationship Management System. Langsung saja dijawab ya pertanyaan saya yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan operasional Customer Relationship Management System ini? Waktunya saya kasih 30 detik. Seperti biasa ya, setengah menit. Silakan dijawab singkat dan padat saja. Apa yang dimaksud dengan sistem CRM operasional?
Oke, ya. Jadi di sini, kalau nanti di ujian, clue untuk menjelaskan tentang tema ini adalah di kata operasional itu. Ya, kata operasional, jangan lupa. Berarti kalau kita gunakan clue-nya kata operasional, ketika kita berbicara operasional CRM, kita bicara CRM system atau aplikasi CRM untuk digunakan oleh orang-orang operasional di perusahaan, yang sering juga disebut dengan istilah front office business process. Jadi, karyawan-karyawan atau para pekerja perusahaan kita yang bersentuhan langsung dengan customer kita. Nah, sistem CRM yang mereka gunakan itulah yang disebut operasional customer relationship management system. Nah, secara umum sistem ini terdiri dari dua jenis. Ada namanya customer facing, ada namanya customer touching application. Ya, customer facing application jadi software untuk customer facing dan application software untuk customer touching. Nah, oleh karena itu, pertanyaan saya, ini masih CRS nomor 3 ya. Pertanyaan saya untuk CRS nomor 3, harap diikuti baik-baik. Untuk yang pria dan wanita, pertanyaannya berbeda. Oke? Jangan sampai kebalik ya. Yang pria dengan yang wanita, pertanyaannya berbeda. Jadi Anda punya chance lebih besar ya untuk mendapatkan poin. Untuk yang pria, pertanyaan saya adalah, apa contoh customer facing application? Ya, untuk yang pria, apa contohnya? Sementara untuk yang wanita, ya, apa contoh customer touching application? Ya, contoh realnya ya di bisnis di Indonesia. Jadi harus sebut nama perusahaannya. Saya kasih waktu 1 menit kali ini ya, supaya banyak yang dapat nilai. Ya. Jadi khusus yang pria menjawab pertanyaan contoh penerapan aplikasi customer facing. Untuk yang wanita, contoh penerapan aplikasi customer touching. Ya, segera dijawab CRS nomor 3. Waktunya masih ada setengah menit lagi ya. Pastikan semuanya menjawab, karena sekalipun Anda menjawabnya terlambat, tetap saya kasih nilai ya, walaupun lebih kecil ya, dengan yang menjawab lebih cepat dan jawabannya benar. Oke, sudah ya, semuanya bisa menjawab ya. Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan ya yang belum memuaskan kalian atau ingin menanyakan lebih lanjut dengan saya, silakan ya mengirimkan pesan-pesan pertanyaan ke nomor WhatsApp saya ya untuk mendalami lebih lanjut. Karena kalau kita bicara CRM itu sebenarnya tidak hanya operasional saja ya. Banyak sekali fungsi-fungsi CRM yang lain ya, yang lebih detail yang dijelaskan di sini. Customer Service and Support, Salesforce Automation, Marketing, ya, Campaign Management, ya ada macam-macam. Kita tidak akan bahas lebih detail. Buku kita juga tidak bahas lebih detail ya, karena kita lebih fokus kepada information systemnya. Mengenai penjelasan lebih tentang ini, itu harusnya kalian pelajari di mata pelajaran manajemen pemasaran. Ya, jadi kita tidak bahas lebih detail. Nah, tapi saya mau mengajukan pertanyaan lagi nih. Ya, mengajukan pertanyaan lagi supaya siap-siap ya. Ini dia untuk yang nomor 4 ya, untuk CRS nomor 4. Ya, nah salah satu fungsi dari CRM sistem ini ya, salah satu fungsi dari CRM sistem ini kalau menurut penjelasan di sini adalah untuk cross selling dan upselling. Nah, itu bisa digunakan tuh untuk strategi pemasaran, cross-selling, dan upselling. Pertanyaan saya, apa beda cross-selling dengan upselling? Ya, ini nomor 4 ya, jangan lupa CRS-nya. Apa bedanya? Oke, saya kasih waktu selama 30 detik seperti biasa.
Jadi CRS system itu bisa juga dimanfaatkan untuk strategi pemasaran, cross-selling dan upselling. Nah, maksudnya apa itu? Gimana bedanya? Silakan. Baik, saya harapkan tentu sudah bisa menjawab ya. Nah, jadi seperti sudah dijelaskan tadi di awal, ketika kita bicara CRM system, kita bicara database ya. Database semua informasi terkait komunikasi perusahaan dengan pelanggan. Nah, dengan adanya database komunikasi perusahaan dengan pelanggannya, maka perusahaan bisa mengetahui kan profil pelanggannya, kebiasaan pelanggannya dengan baik, sehingga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menawarkan produk-produk lain, produk-produk rekomendasi itu. Seperti tadi sudah diceritakan di Amazon, atau kalau kalian menggunakan e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee, nah mereka mempelajari kan perilaku kita sebagai pembeli, maka kemudian ketika kita menjalankan aplikasi Shopee misalnya ya di handphone kita, maka langsung muncul kan di halaman awal itu produk-produk lain yang direkomendasikan oleh Shopee yang kira-kira kita juga akan tertarik beli. Itu cross selling. Ya, ini mendapatkan tambahan revenue perusahaan dengan penjualan barang-barang yang lain. Nah, upselling juga ketika mengetahui bahwa dari data transaksi kita dengan perusahaan ternyata kita adalah pembeli yang bermodal, ya, pembeli yang punya modal kuat, mungkin total belanja bulanan kita di Shopee itu masuk dalam ranking yang besar gitu ya. Nah, maka perusahaan seperti Shopee itu akan menawarkan produk dengan harga yang lebih mahal. Ya, supaya kita membeli lebih banyak. Ya, kita membeli lebih banyak dengan iming-iming diskon misalnya seperti itu. Nah, ini konsep upselling yang juga sangat penting untuk meningkatkan penjualan atau revenue perusahaan. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian ada satu lagi juga yang ingin saya tanya. Ini yang nomor 5 ya. Nah, yang nomor 5, bahwa salah satu juga fungsi dari CRM system ini adalah bisa digunakan untuk customize product and services, itu kata para Bu kita ya. Nah, pertanyaan saya adalah, berikan contoh real yang dilakukan perusahaan untuk penerapan customize product and service ini melalui CRM system. Ya, di sini tentu menggunakan aplikasi customer touching tadi. Silakan dijawab ya, bagaimana contohnya penerapan ini di perusahaan. Saya kasih waktu 1 menit ya, karena ini salah satu yang penting ya di pelajaran kita. Bagaimana caranya CRM system ya, yang customer touching sistemnya itu bisa membantu perusahaan untuk menawarkan customized product and services kepada customer. Ya, tolong berikan contoh ya, contoh real perusahaan yang menerapkannya di Indonesia. Ya, yang mampu menerapkan customized product and services. Silakan, masih ada waktunya 1/2 menit lagi. Baik, ya mudah-mudahan ya Anda bisa menjawab ya. Contohnya gampang sekali ya. Kita lihat aja aplikasi atau perusahaan seperti Gojek ya. Gojek dengan GoFood-nya. Nah, kalau kita perhatikan nih, kalau kita mesan ya makanan di GoFood, itu kan sering muncul ya. Setelah kita pilih menu di restoran itu, akan muncul pilihan-pilihan kan? Mau ditambah add-on-nya nggak? Misalnya sambelnya dikasih pilihan apa? Barbecue, sambal matah, kan begitu ya. Kemudian misalnya telur bisa ditambah, ekstra daging, nah dan lain-lain. Ya, tambah sayur misalnya seperti itu. Nah, inilah contoh penerapan CRM itu.
Customer Relationship Management ya di perusahaan seperti Gojek dengan aplikasi GoFood-nya ya, yang kita customer touch ya, kita bersentuhan langsung kan dengan perusahaan itu, kita bisa mendapatkan kustomisasi ya dari produk atau layanan makanan ya, ada pilihan juga kan, layanannya juga ada pilihan, mau dikirim lebih cepat ada, biayanya lebih mahal, mau dikirim hemat juga ada, dan ada yang biasanya pick up juga bisa ya, jadi tanpa ongkos kirim ya, bisa pick up juga dari restorannya. Nah inilah ya kelebihan-kelebihan dari sistem informasi CRM ini yang pada ujungnya bisa meningkatkan penjualan. Ya, kita tidak akan bahas semuanya ya, karena tidak semuanya juga sih sebenarnya menjadi bagian ya dari pelajaran MIS ini, lebih banyak sebenarnya di pelajaran pemasaran ya, manajemen pemasaran ya. Kalau kita lihat juga ada macam-macam ini ya, sistem-sistem CRM yang lain ya, ada on demand CRM misalnya ya, yang ini misalnya kita sewa yang sudah tahu kan, semacam software as a service, mobile CRM system tadi seperti Gojek itu ya, dengan GoFood-nya yang paling gampang, yaitu mobile CRM bisa diakses secara bebas menggunakan perangkat seluler seperti handphone, seperti itu, open source tadi nih ya, yang low end biasanya, sistem informasi CRM yang gratisan, di sini ada Sugar CRM, di sini yang populer, dan macam-macam yang lain. Ya, ini dia yang dimaksud dengan CRM sistem ya, macam-macam. Setiap sistem ini menawarkan keunggulan yang unik dan dipilih berdasarkan dari kebutuhan perusahaan. Yang mana yang lebih cocok? Apakah perlu yang mahal seperti SAP itu, atau mau cari yang murah meriah, yang open source, atau mau sistemnya sewa saja, software as a service, atau mobile ya, mobile sosial CRM system. Baik, itu dia ya pembahasan kita dengan CRM. Kita akan masuk kepada bagian terakhir dari kelas kita malam ini, yaitu supply chain management. Baik, kita akan mulai dengan diskusi kita yang pertama. Seperti biasa, waktunya saya kasih 30 detik ya, tidak terlalu susah. Ya, ini nomor 6 ya, CRS nomor 6. Pertanyaan saya, sebutkan contoh real supply chain di sebuah perusahaan di Indonesia. Ya. Kalau kita bicara supply chain itu, apa sih contoh real supply chain ya yang disebut supply chain itu di sebuah perusahaan di Indonesia? Silakan ya, saya kasih waktu 30 detik. Apa contoh real ya supply chain di sebuah perusahaan di Indonesia? Sederhana sekali ya, kalau kita lihat contohnya di Indonesia ya, perusahaan seperti Nestle misalnya ya, kita tahu ada perusahaan Nestle, dia ada menjual susu ya, susu Denko itu misalnya, maka yang disebut supply chain Nestle ini terdiri dari suppliernya kan, misalnya produsen susu ya, peternak-peternak susu yang menyuplai susu ke pabrik Nestle. Nah, itu contoh suppliernya. Gula, coklat, itu contoh lain ya, supplier yang juga menyuplai ke Nestle. Nah, Nestle sendiri sebagai perusahaan manufaktur, dia memproduksi Denko ya, Denko dalam bentuk cair, dalam bentuk tepung juga ya. Nah, itu dia bekerja sama dengan mitra-mitra distributornya untuk mengirimkan hasil-hasil produksinya ke retail-retail. Ini juga jaringan supply chain-nya. Toko-toko seperti Indomaret, Alfamart, di mana kita bisa datang dan membeli produk-produk dari Nestle ini. Ya, itulah dia contoh real ya dari sebuah supply chain. Oke. Nah, yang kedua, kalau kita bicara supply chain, juga ada istilah supply chain visibility. Nah, ini kembali ya, tolong dijawab, ini nomor 6. Pertanyaan saya, kenapa supply chain visibility ini penting ya di sebuah perusahaan? Ya, kenapa penting ya supply chain visibility ini? Silakan dijawab. Waktunya 30 detik.
Ya, pokoknya hari ini saya banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang gampang-gampang saja. Silakan ya. Nah, ada istilah supply chain visibility, the ability of all organization in the supply chain to access relevant data on demand. Kenapa ini penting ya bagi sebuah perusahaan seperti Nestle? Silakan dijawab singkat-singkat dan padat saja. Sudah ya? Nah, supply chain visibility kita bicara pada kemampuan perusahaan untuk mengakses data dan informasi. Ya, mengakses data dan informasi di rantai-rantai supply perusahaan itu yang lain, baik di suppliernya maupun distributor dan retailnya. Dengan adanya kemampuan untuk melihat data, transparansi data dan informasi, ini akan memudahkan perencanaan ya, perencanaan pembelian untuk bahan baku maupun perencanaan produksi, nanti pengiriman ke retail. Itulah benefit supply chain visibility ini ya. Nah, kemudian buku kita juga ada menjelaskan kategori ya, kategori atau bagian ya, bagian dari supply chain ini. Jangan lupa ya, untuk ini nanti pada saat ujian yang disebut struktur supply chain. Ada namanya upstream supply chain, internal supply chain, dan downstream supply chain. Kembali dijawab ya, ini pertanyaan nomor 6. Coba sebutkan contoh real kasus di perusahaan. Ya, apa yang dimaksud dengan upstream-nya, apa yang dimaksud dengan internalnya, dan apa yang dimaksud dengan downstream supply chain-nya. Ya, di sebuah perusahaan yang Anda boleh pilih sendiri. Ya, silakan ya, saya kasih waktu seperti biasa 30 detik. Singkat-singkat dan padat saja. Jadi kalau kalian belum membaca buku, tapi kemudian menggunakan AI seperti ChatGPT gitu ya, atau setelah tadi saya tanya, Anda baru googling-googling di internet, kemungkinan besar waktunya akan terlambat. Sengaja memang ya, saya bikin waktunya singkat ini, ya, hanya 30 detik, karena saya berharap Anda sudah baca kan? Jadi ketika saya bertanya, Anda tinggal langsung ketik saja jawabannya sesuai dengan pemahaman Anda. Ya, jadi kalau misalnya baru sekarang membaca buku dan memahaminya sebelum menjawab saya ini misalnya tadi pertanyaan itu keliru ya, kawan-kawan ya. Jadi kan saya sudah kasih waktu 1 minggu kan kepada kita semua ya. Saya kasih 1 minggu itu untuk membaca buku dan mengerjakan latihan Camilo, sehingga ketika saya kasih waktu yang pendek, memang sengaja itu, Anda tinggal langsung jawab saja ya. Langsung jawab. Karena kalau Anda masih harus ketik-ketik ulang lagi di ChatGPT gitu ya, di Gemini gitu atau Perplexity ya, itu pasti kalah cepat ya dengan teman Anda yang langsung menjawab. Dan itu juga sebenarnya keliru ya cara belajar seperti itu karena tetepannya Anda tidak mengerti apa-apa. Ya, jadi lebih bagus Anda coba aja langsung jawab ya semampu Anda. Ya, jadi kalau setelah saya tanya baru mulai googling-googling ya, ketik di Google cari jawabannya ya itu berarti Anda nggak baca buku itu ya. Jadi ya jangan protes ketika Anda kalah cepat dengan teman-teman yang sudah menyediakan waktu dalam seminggu yang saya sediakan itu kan namanya juga independent learning ya. Jadi dengan independent learning ini Anda memang harus belajar mandiri tuh baca buku, latihan-latihan Camilo. Jadi ketika tadi saya tanya struktur supply chain, CRS nomor 6, Anda bisa langsung menjawab. Dan Anda bisa dapat nilai banyak, ya pantas lah saya kasih nilai bagus ya. Tapi kalau Anda baru belajarnya sekarang, baru masukin ketik-ketik di ChatGPT, baru Anda mulai googling-googling di Google gitu ya, nyari-nyari jawabannya di Google, ya pasti Anda belum baca itu ya. Dan wajar ya kalau Anda kalah cepat dengan teman-teman Anda yang tadi bisa langsung menjawab instantly ya ketika saya tanya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya di slide kita ini ada gambar supply chain. Dan di sini terlihat ya, yang disebut upstream supply chain itu berarti pihak-pihak yang berada di sebelah kiri, yang disebut internal itu yang di tengah ini, yang disebut downstream, lihat panahnya nih ya, panahnya ke kanan, inilah yang disebut downstream supply chain itu. Ya, jadi bagi yang sudah baca kan cepat banget ya menjawabnya ya. Nah, kemudian
Yang menarik di sini ya, ada istilah ya. Ya, ada istilah material flow, ada istilah information flow, ada istilah financial flow. Ya, jadi dalam supply chain itu ya, ada istilahnya flow. Flow of material, flow of information, flow of financial. Nah, pertanyaan saya, ini CRS nomor 7, lagi-lagi ya, jangan lupa CRS nomor 7. Kalau kita bicara ketiga flow ini, ya, kalau kita berbicara ketiga flow ini, maka bisa dijelaskan nggak arah flow-nya tuh ke kanan atau ke kiri tuh ya, untuk material, untuk information, dan untuk finansial. Arahnya tuh ke kanan atau ke kiri ya? Ya, silakan langsung dijawab. Kali ini saya kasih waktu 1 menit ya, untuk menjawabnya. Silakan. CRS nomor 7. Arahnya seperti apa? Material flow, information flow, dan financial flow. Ya, waktunya sekitar setengah menit lagi. Ini salah satu pertanyaan yang tricky ya nanti ya, apabila keluar di ujian. Baik, waktunya sudah habis. Nah, penjelasannya ada di gambar ini ya. Ikutin baik-baik. Kalau kita bicara material flow, nah itu yang ini nih, produk sini ya. Berarti dia arahnya dari kiri ke kanan atau downstream. Itu jawabannya ya. Jadi untuk material dia downstream. Bagaimana dengan information? Nah, information ini menarik. Kalau kita lihat information ini ada di kedua sisi. Jadi information flow itu berjalan menurut downstream supply chain, tapi juga information juga diperlukan untuk upstream supply chain. Kalau nanti kita lihat di bagian akhir penjelasan malam kita ini, sebenarnya konsep information flow ini erat kaitannya dengan solusi untuk mengatasi masalah-masalah dalam manajemen supply chain ini. Nah, terakhir yang finansial, kalau kita lihat sesuai penjelasan ini, finansial ini itu berada di sini, itu berarti upstream supply chain. Oke, jangan lupa nanti itu ya, ketika mengerjakan soal ujian. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanya lebih lanjut ya kepada saya di WA, ya, pesan WA kepada saya. Oke, nah kita akan lanjut lagi. Di sini ya ada istilah komponen dari supply chain. Ini komponen klasik ya dari supply chain management yang disebut plan, perencanaan, pengadaan barang, source, proses pembelian dari barang raw material itu, make, proses produksi ya oleh sebuah pabrik, deliver berarti proses pengiriman ya dari pabrik ke distributor atau ke toko-toko retail, dan terakhir yang disebut dengan return. Nah, pertanyaan saya waktunya 30 detik saja ya. Untuk return ini, jangan lupa ini pertanyaan nomor 8. Pertanyaan saya adalah, apa yang maksud dengan return ini di dalam konteks perusahaan e-commerce? Ya, spesifik ya. Apa yang dimaksud dengan retur di sini? Maksud saya kan retur ya. Di dalam konteks perusahaan e-commerce. Oke ya, silakan jawab. Saya kasih waktu biasa 30 detik. CRS nomor 8. Jadi kalau di tempat yang lain ya, di buku teks yang lain, istilah five basic component ini sebenarnya five basic process ya. 5 proses dari supply chain management, manajemen rantai pasokan, yaitu planning, sourcing, making, delivery, dan return.
Nah, dalam hal itu pertanyaan yang return itu ya, tentu sudah bisa jawab ya, nggak terlalu susah kan? Mungkin kita juga suka ya melakukan pengembalian barang. Kalau kita bicara Shopee misalnya ya, kita bisa mengembalikan barang. Nah, di situ ada sistem informasi kan yang membantu kita untuk mudah mengembalikan. Kita di-print-kan labelnya kan, kemudian kita diarahkan mana ini tempat pengembalian barang ya, pick up point yang terdekat mungkin JNE, sekarang bisa Indomaret juga ya. Indomaret, Alfamart kita bisa drop di situ dan kemudian barang itu akan dikembalikan kepada si penjualnya di Shopee. Ya, nah itulah dia yang disebut dengan return ya, komponen supply chain management yang kelima. Oke. Nah, selanjutnya juga di sini ada istilah push model dengan pull model. Ini juga sering ditanyakan ini ya dalam ujian ya. Kalau kita bicara supply chain management, biasanya kita bicara model rantai pasokan atau model supply chain yang push dan model yang pull. Nah, pertanyaan saya, dijawab ini harus ngikutin pertanyaan saya ya, jangan langsung jawab sekarang. Pertanyaan saya, ini kembali lagi, masih CRS nomor 8 ya, masih nomor 8. Sebutkan contoh perusahaan di Indonesia ya, contoh perusahaan yang supply chain-nya push model dan contoh perusahaan yang supply chain manajemennya push model serta alasannya apa? Kenapa Anda memilih seperti itu? Ya, saya kasih waktu 1 menit. Jadi pertanyaannya adalah sebutkan contoh perusahaan di Indonesia yang model supply chain-nya push, alasannya kenapa? Dan contoh perusahaan di Indonesia yang model supply chain manajemennya pull, dan apa alasannya? Kenapa dia model supply chain-nya yang pull? Masing-masing model supply chain ini, mau yang push, mau yang pull, punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Waktunya kurang dari setengah menit. Baik, tentunya sudah dijawab ya. Pertanyaan itu ya gampang sekali. Kalau kita bicara push model, kita bicara perusahaan yang model bisnisnya make to stock. Sementara kalau kita pull model, kita bicara perusahaan yang model bisnisnya make to order. Oke, tidak terlalu susah. Masih di dalam slide ini, nah di sini ada istilah bullwhip effect. Ini gampang ya. Nah, bullwhip effect ini salah satu masalah klasik ya, problem klasik dari supply chain management. Manajemen rantai pasokan. Pertanyaan saya, masih nomor 8 juga ya, nomor 8. Saya kasih waktu 30 detik. Ya, saya, kenapa bullwhip effect ini menjadi masalah? Ya, kenapa bisa terjadi bullwhip effect ini di manajemen rantai pasokan? Ya, di supply chain. Oke? Ya, apa alasannya kok bullwhip effect ini bisa terjadi? Silakan langsung dijawab. Waktunya 30 detik, nggak terlalu susah ya. Apa penyebab bullwhip effect ini bisa terjadi dan menjadi masalah di perusahaan? Ya, nggak susah bagi yang sudah mengerjakan latihan-latihan, membaca buku, tinggal ketik aja langsung ya. Nah, kenapa bullwhip effect ini bisa terjadi dan menjadi masalah ya di dalam supply chain sebuah perusahaan? Nggak susah ini menjawabnya. Beres ya? Nah, bullwhip effect ini ada gambarnya di buku kita ya. Saya akan tunjukkan gambarnya di slide kita berikutnya. Di sini ya. Nah, kalau kita lihat
bahwa fluktuasi permintaan atau variasi di dalam mengelola permintaan pelanggan itu meningkat secara drastis ya ketika level suppliernya atau tier supply chain-nya itu naik ke atas, naik ke upstream supply chain. Pada level retailer, kalau kita lihat ya, yang bersentuhan langsung dengan customer demand itu fluktuasinya masih belum terlalu signifikan. Tapi ketika dia naik ke distributor atau wholesaler, maka fluktuasi itu menjadi semakin tinggi. Dan kita naik lagi kepada manufacturer, dia lebih tinggi. Dan kalau ke kanan lanjut nih, ke supplier itu mungkin sudah sangat-sangat eratik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Biasanya karena tidak adanya supply chain visibility yang tadi dijelaskan di awal itu. Ya, sehingga supply chain visibility atau transparansi informasi ya itu adalah kunci untuk menyelesaikan ini. Ya, biasanya kenapa terjadi bull effect ini atau meningkatnya variasi dari permintaan itu akibat tidak ada komunikasi atau transfer informasi di antara perusahaan-perusahaan ini, sehingga membuat mereka menebak-nebak, dan itu menimbulkan kesalahan dalam forecast-nya. Tapi ketika ada supply chain visibility atau visibilitas rantai pasokan yang di awal itu, maka informasi itu menjadi menyebar ya secara transparan, sehingga manufaktur di sini bisa mendapatkan data yang lebih akurat, ya data real time sales dari konsumen, sehingga dia bisa merencanakan penjualannya dengan produksinya dengan jauh lebih baik. Nah, itulah dia ya, bullwhip effect, masalah klasik supply chain, dan bisa diatasi dengan supply chain visibility ini. Baik, terakhir, sebelum kita menutup, ada juga beberapa solusi-solusi lain ya. Tadi ya, dengan information sharing, dengan supply chain visibility, itu bisa diselesaikan masalah bullwhip effect ini. Tapi ada juga solusi-solusi lainnya. Nah, yang pertama yang disebut solusi vertical integration, ini kata buku kita. Nah, pertanyaan saya simpel sekali. Bisa nggak kamu menyebutkan contoh perusahaan? Ya, ini CRS nomor 9 ya. Contoh CRS nomor 9. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi vertical integration supply chain. Ya, sehingga itu dia menjawab masalah blue effect itu. Jadi tidak akan ada blue effect karena semua rantai pasokan itu adalah milik dia. Nah, ini silakan jawab, waktunya 30 detik. Apa contoh perusahaannya dan kenapa Anda berpendapat perusahaan itu menggunakan strategi supply chain yang vertical integration? Gampang ya? Gampang. Baik, contoh perusahaan di Indonesia adalah Indofood. Ya, jadi kalau kita melihat produk Indomie, ya orang Indonesia paling suka kan makan Indomie, maka perusahaan Indofood ini contoh perusahaan yang supply chain-nya vertical integration. Jadi mulai dari perusahaan suppliernya, Bogasari, itu juga punya grup Indofood, pabrik Indofood itu sendiri adalah punya Indofood, kemudian perusahaan distribusinya juga adalah grup Indofood, Indomarko namanya, dan toko-toko retailnya seperti Indomart itu juga adalah punyanya Indofood juga. Ya, jadi ini adalah contoh perusahaan yang vertical integration. Nah, buku kita juga menjelaskan bahwa solusi supply chain problem yang lain adalah dengan vendor manage inventory atau VMI. Tapi buku kita menjelaskan itu pada level retail ya. VMI untuk retail. Ya itu benar, namun sebenarnya aplikasi penerapan supply chain management system yang vendor manage inventory atau VMI ini tidak hanya untuk retailer ya, seperti kata buku kita, tapi juga bisa digunakan untuk perusahaan manufaktur. Ya, bisa diaplikasikan di perusahaan manufaktur. Nah, pertanyaan saya, ini yang terakhir ya diskusi kita malam ini yang nomor 9, apa arti konsep VMI ini
untuk sebuah perusahaan manufaktur, dan kira-kira contoh perusahaan yang menerapkannya, perusahaan manufaktur ya, yang menerapkannya di Indonesia itu seperti apa? Atau ada nggak? Nah, ini pertanyaan saya ya. Saya berikan waktu 1 menit untuk menjawabnya, karena ini perlu berpikir ya. Saya kasih waktu 1 menit. Bagaimana penerapan vendor manage inventory di perusahaan manufaktur? Dan bisa kasih tahu nggak contoh perusahaannya di Indonesia yang kira-kira menerapkan konsep itu? Silakan ya. Ini saya sedikit, apa istilahnya tuh ya, sedikit melengkapi ya, men-challenge buku kita. Karena buku kita hanya menjelaskan VMA ini untuk retailer. Tidak ya. Jadi VMA ini bisa juga diaplikasikan di perusahaan manufaktur. Nah, silakan ya dijawab ya. Saya kasih ekstra bonus nilai kalau Anda bisa menjelaskan pertanyaan saya itu. Baik, saya akan nanti cek jawaban kalian ya, dan di pertemuan kita berikutnya di kelas, saya akan coba bahas ya, jawaban dari pertanyaan untuk yang satu ini. Oke, jadi sudah selesai pelajaran kita untuk sesi diskusi tanya jawab seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi kalau kita bicara supply chain management system ya, atau SCM system, otomatis sebenarnya kita berbicara tentang sistem informasi yang interorganisasional ya, atau sistem informasi antar organisasi yang menghubungkan perusahaan-perusahaan. Itulah supply chain information system ini. Ya, sering juga disebut istilahnya tuh IOS. Ya, kata Bu Gita. Interorganizational Information System. Nah, iOS ini akan memberikan dampak yang sangat positif ya ketika bisa diaplikasikan di perusahaan seperti dijelaskan di bullet point yang terakhir di bawah itu. Untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas informasi, mengurangi kesalahan, memperpendek siklus kerja dalam transaksi, dan lain-lain. Ya, jadi sistem informasi yang untuk supply chain management pada akhirnya memang sama seperti CRM, memberikan keunggulan ya, keunggulan daya saing bagi perusahaan yang mengaplikasikannya ya. Jadi begitu ya pelajaran kita saat ini. Kita sudah membahas prinsip-prinsip dasar customer relationship management system dan supply chain management system. Kesimpulannya, baik CRM maupun SCM sangat penting bagi bisnis ya, untuk bisa bersaing dan memenangkan persaingan. Di sini kita sudah melihat ya, CRM membantu perusahaan untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sementara SCM sistem memastikan aliran barang dan informasi yang efisien di seluruh rantai pasokan. Nah, kedua sistem ini, mau dia CRM, mau dia SCM, peranan teknologi sangat penting. Sistem informasi merupakan kunci untuk mengoptimalkan peran CRM dan SCM ini. Ya, saya harap sesi pelajaran kita kali ini memberi Anda landasan yang kuat ya untuk memahami sistem informasi yang CRM dan SCM ini. Ya, semoga pelajaran ini bisa Anda manfaatkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut ya tentang ilmu-ilmu ini, tentang konsep-konsep ini. Pemahaman Anda yang baik tentang CRM dan SCM ini akan sangat berharga. Ya, karena inilah sebenarnya sistem informasi modern yang umumnya digunakan di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dan di seluruh dunia. Oke, teruslah belajar dan tetap semangat. Sampai kita ketemu lagi. Salam.